Shalom sahabat pendengar suara Marturia, para kekasih-kekasih Tuhan. Kembali lagi kita ke program Suara Marturia hari Kamis 19 Maret 2026. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita semua hari ini. Firman Tuhan yang kita akan renungkan terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Bukalah pikiran kami, lembutkanlah hati kami, supaya kami tidak hanya memahami firman ini, tetapi juga berani menjalaninya. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami masuk ke dalam kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menunjukkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat pendengar, kisah yang diceritakan oleh Matius dimulai dengan pernyataan Yesus kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan kelak akan menderita, dibunuh, lalu dibangkitkan. Sebelumnya para murid mengenal Yesus sebagai Mesias yang berkuasa, sosok yang mengajar dengan otoritas, bahkan punya kemampuan untuk melakukan berbagai mujizat. Tetapi Yesus membuka sisi lain daripada Mesias, yakni jalan penderitaan. Dan disinilah konflik itu muncul. Petrus yang baru saja memanggil Yesus sebagai Mesias, tiba-tiba menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Sekilas kalimat ini terdengar seperti kasih, seperti sebuah kepedulian. Tetapi Yesus meresponsnya dengan keras. "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Kenapa Yesus bersikap sekeras itu? Karena ternyata kasih yang tidak selaras dengan kehendak Allah bisa menjadi penghalang bagi rencana Allah. Petrus ingin Mesias tanpa salib. Ia ingin kemuliaan tanpa penderitaan. Dan tanpa sadar, dia sedang menawarkan jalan yang sama seperti pencobaan di padang gurun. Jalan pintas, jalan yang tanpa salib. Di sini kita belajar hal yang menarik, bahwa tidak semua niat baik sejalan dengan kehendak Tuhan. Bahkan suara yang mungkin terdengar peduli, bisa jadi menjauhkan kita dari panggilan Allah kalau kita tidak berakar pada cara pikir Allah. Yesus berkata, "Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Inilah inti persoalannya, cara pikir. Cara pikir membuat manusia cenderung menghindari penderitaan, mencari aman, mengejar kenyamanan. Tetapi cara pikir Allah justru melihat penderitaan sebagai jalan menuju kehidupan. Lalu Yesus melanjutkan dengan undangan yang radikal. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan urutannya, kita harus menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut. Mengikut Yesus bukan sekedar percaya, bukan hanya aktif dalam pelayanan, tetapi proses terus-menerus untuk menyangkal diri. Artinya kita melepaskan kendali, melepaskan ego, melepaskan keinginan untuk selalu menjadi pusat. Dan memikul salib bukan tentang penderitaan kita secara umum. Salib adalah simbol kematian. Kematian terhadap diri sendiri, kematian terhadap ambisi yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ini tentu bukanlah pesan yang populer, tetapi disinilah keindahan Injil sering kita lupakan. Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Jadi Yesus berbicara hal yang paradoks. Kita harus kehilangan untuk mendapatkan. Kita harus mati untuk hidup. Jika dunia mungkin berkata kepada kita, simpanlah hidupmu, lindungilah dirimu, utamakanlah dirimu, Yesus justru berkata kepada kita, lepaskan. Dan justru di sanalah engkau akan menemukan hidup yang sejati. Ayat selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Sahabat, ini pertanyaan yang sangat eksistensial. Kita bisa sukses, kita bisa diakui, kita bisa punya banyak hal. Tetapi kalau jiwa kita menjauh dari Tuhan, kita sedang kehilangan sesuatu yang paling berharga. Dan bagian ini ditutup dengan pengingat bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya jalan salib bukan sia-sia. Ada kemuliaan yang menanti. Ada keadilan yang dinyatakan. Maka hari ini pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mengikuti Yesus yang kita bayangkan? Atau Yesus yang benar-benar menyatakan dirinya, yang berjalan menuju salib? Dan apakah kita berani mengikut dia? Bahkan ketika itu berarti harus menyangkal diri. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami mengikutimu tanpa salib. Kami ingin dekat denganmu, tapi kami ingin tetap mempertahankan kehendak sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Ajarlah kami untuk menyangkal diri, untuk berani memikul salib, dan setia mengikut Engkau. Bukan menurut cara kami, tetapi menurut kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang peka supaya kami tidak terjebak dalam cara pikir manusia, tetapi hidup dalam cara pikir Allah. Dan ketika jalan kami terasa berat, ingatkanlah bahwa Engkau telah lebih dahulu berjalan di jalan itu. Dan Engkau senantiasa setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, mengikut Yesus bukan tentang jalan yang mudah, tetapi jalan yang benar. Jalan yang membawa kita dari kehilangan menuju kehidupan yang sejati. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.